Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala kulli syai'in wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak-bapak dan saudara sekalian, kita di kesempatan sore hari ini berkumpul di masyarakat. Mudah-mudahan ada keberkahan dari apa yang kita lakukan pada kesempatan ini. Setelah kita menaikkan sholat wajib, sholat maghrib berjamaah, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan selanjutnya ini menjadi amalan wajib yang menuntut ilmu dan akan mendapatkan pahala khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan saudara sekalian, seringkali senantiasa menginginkan apa yang disebut dengan keberkahan. Keberkahan di mana ziyadatul khair atau bertambahnya kebaikan, bertambahnya kebaikan dalam setiap aktivitas kita. Kalau kita memperhatikan wabarakatan firis dan keberkahan dalam rizki, dalam apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya apa yang diberikan oleh Allah itu menjadi tambahan kebaikan bagi kita sekalian. Lantas ukuran kebaikan itu sebenarnya apa? Kebaikan atau yang disebut dengan al-khair. Kalau di Al-Quran itu misalkan kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, dikatakan kalian adalah umat terbaik. Kemudian juga wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Tidaklah di antara kalian ada sebelum umat yang menyeru kepada al-khair atau kebaikan. Nah, rupanya istilah al-khair itu atau yang disebut dengan kebaikan itu, kalau misalkan kita mau cermati dengan masyarakat itu berbeda-beda dalam menentukan. Menurut ini baik, menurut ini enggak, menurut ini biasa-biasa saja. Dan kalanya begitu. Jadi kita membutuhkan apa yang disebut standar, atau kalau dalam bahasa Arabnya itu disebut mikyas. Mikyas itu takaran atau ukuran atau standar. Apa yang dimaksud dengan standar kebaikan itu? Ini agak sedikit nanti kalau saya kasih contoh. Ternyata dalam ahli kalam itu muncul polemik sejak ahli kalam itu sudah di abad pertengahan, 1400-an, 1500-an itu sudah muncul semacam perbedaan pendapat di antara ulama-ulama mengatakan apa ini. Sampai akhirnya muncul kelompok Mu'tazilah itu juga akhirnya ikut andil dalam menilai suatu kebaikan. Jadi pertama kita standar atau ukuran baik itu bisa dinilai dengan akal manusia. Yang pertama, manusia bisa menentukan akal terkait dengan kebaikan itu. Itu hanya sebatas terkait dengan apa itu? Mahwa. Misalkan tadi sodorkan 2 gelas, yang satu berisi air putih bening bisa diminum, yang satu air sombera. Akal langsung bisa menentukan yang air bening baik Pak ya. Nah itu dengan akal bisa mengatakan yang air sombera buruk. Nah itu di situ terkait dengan apa itu akal bisa menentukan.
Yang kedua, itu akal kadang-kadang tidak bisa menentukan secara pasti, karena akal dipengaruhi oleh nafsu. Bahasa kerennya like or dislike, suka atau tidak suka. Artinya kalau ini suka, sama makanya suka nih, berarti baik. Ya. Kalau nggak suka berarti buruk, kan gitu kan? Contohnya apa? Paling gampang, ketika cuaca cerah, cuaca cerah kita sedang mau melakukan aktivitas di luar, cuacanya baik, ya kan? Kalau misalkan hujan deras, kemudian disertai angin, sebutnya cuaca buruk. Nah di sini nafsu ikut berperan dalam menentukan khair dan syar, baik dan buruk. Nah, yang ketiga, akal tidak berperan sama sekali dalam menentukan baik dan buruk. Jadi akal itu nggak bisa menentukan ini baik atau buruk. Karena apa? Berkaitan dengan sawab dan iqab, berkaitan dengan pahala dan dosa, atau berkaitan dengan surga dan neraka. Nah di sini yang bisa menjadikan ukuran apa? Yang bisa dijadikan ukuran adalah syariat. Ketika syariat mengatakan baik, maka baiklah itu. Ketika syariat mengatakan buruk, buruklah. Meskipun orang menganggap itu ada manfaatnya, ya kan? Meskipun itu disukai banyak orang, nah, itu kalau syariat mengatakan buruk, bahkan kadang-kadang menurut akal manusia itu kejam. Kalau syariat mengatakan baik, maka itu baik, kan gitu. Contohnya, misalkan kita melihat membuka surat Al-Baqarah ayat 126, 216, angkanya sama ya, 216. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Ini ayat perang gitu ya. Kalau belum perang ngeri dulu ya. Ini hanya contoh ayat, sebuah ayat dalam Al-Quran yang menyatakan bahwa baik dan buruk itu ketika syariat mengatakan, maka manusia tidak boleh intervensi di dalamnya. Kutiba alaikumul qital, diwajibkan atas kalian berperang. Wahwa kutiba alaikumul qital wahwa kurhun lakum. Padahal perang itu sesuatu yang kalian benci, kan gitu. Secara fitrah manusia itu gak ada yang suka berperang, tapi sekarang banyak yang suka tawuran. Ya belum kadang-kadang suka ini sekarang lihat jadi hobi tawuran. Perang antar kampung. Dulu sih pernah kampung sini sama kompleks ini ada yang parah, ada bacokan. Di kampung sana yang lebih parah itu lama itu di kampung karet ya. Kampung karet perlu rezeki kalau itu cukup lama. Miris kadang-kadang itu. Padahal secara kita manusia itu tidak suka perang, tidak suka berantem. Tapi ketika Allah mengatakan kutiba alaikumul qital, diwajibkan atas kalian berperang, maka perang itu jadi baik, gitu kan? Jihad fi sabilillah. Kalau kemarin sempat ramai kita membahas masalah Palestina, ya, di Gaza itu, ya orang-orang Palestina, laki-laki Palestina yang tergabung dalam Hamas misalnya,
dia menghadapi Israel ya, dia mau nggak mau pernah menghadapi Israel, Yahudi Allah itu dia berperang. Ketika dia melakukan perang maka Allah suka dengan itu, kan gitu kan. Wa asa'an tauhid wa asa'an tuhibbu syai'an, bahwa cara melakukan kadang atau boleh jadi sesuatu yang kamu sukai itu buruk bagi wa asa'an tuhibbu syai'an bahwa syarrul lakum wa asa'an takrahu syai'an bahwa khairul lakum, kadang-kadang yang atau boleh jadi yang kalian benci itu adalah buruk. Jadi lagi-lagi manfaat atau mazharat itu kadang-kadang ukurannya bukan baik dan buruk. Sebagai contoh yang kita mungkin sering lihat kata yang mudah-mudahan ada yang disebut senam itu baik ya. Senam itu manfaat, olahraga itu bermanfaat. Tapi kalau misalnya di senam itu kemudian menimbulkan campur baur laki-laki dan perempuan, kemudian menampakkan aurat, berjoget di depan umum, itu ya manfaatnya mungkin ada, tapi kata Allah itu adalah sebuah keburukan. Karena apa? Karena di dalamnya ada unsur yang tidak disukai oleh Allah. Kemudian yang agak ini juga misalkan masalah riba. Riba itu juga banyak manfaatnya bagi orang-orang yang bisnis, kemudian dia minjam uang dengan bunganya masih terukur dengan margin atau keuntungan dari bisnisnya, sehingga dengan pinjaman modal bunga itu akhirnya bisnisnya juga berkembang. Nah ini juga sebenarnya itu bukan sesuatu yang baik di sisi Allah. Karena apa? Karena aktivitas itu tidak disukai oleh Allah, melanggar syariat. Itu berkaitan dengan baik dan buruk, takarannya adalah syariat. Jadi ketika baik menurut syariat maka itu baik dan akan mendapat pahala bagi yang melakukan. Kemudian ketika buruk menurut syariat, maka itu adalah buruk. Paling gampang ketika sesuatu yang diharapkan oleh Allah itu pasti buruk dan pasti memiliki mazharat atau dampak bagi orang tersebut. Yang lebih parah lagi dia akan diancam oleh Allah dengan azab. Saya ingin itu saja untuk tambahan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan dengan itu kita bisa lebih hati-hati dalam menentukan aktivitas atau perbuatan kita. Kuncinya satu, al-aslu fil af'ali taqayyudu bil hukmi syar'i. Hukum asal setiap perbuatan itu terikat dengan hukum syara. Kalau sesuai dengan hukum syara, maksudnya sesuatu baik sesuai dengan hukum syara, maka itu baik ya. Hukum syara yang lima itu wajib, sunnah, makruh, mubah, kemudian haram. Sehingga kaidahnya sebagai seorang mukmin, setiap mau melakukan aktivitas itu berpikir dulu dalam arti berpikir sejenak, evaluasi ini yang mau dilakukan ini baik atau buruk, ini halal atau haram, ini hukumnya apa. Setiap
kita mau beraktivitas. Dan kalau itu kita bisa melakukan, insya Allah Allah akan benar-benar memberikan keberkahan bagi kita sekalian. Jadi ziyadatul poinnya itu adalah meningkatnya kualitas ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.